Perkenalkan, saya Susri Anita Greni dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Dwisti Sri Agustin dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ulama dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Fadila Sira dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik pada materi protein. Prosedur proyek: yang pertama, cari dan pahami materi struktur protein. Yang kedua, temukan perbedaan dari struktur protein yang dijadikan objek dalam proyek ini. Yang ketiga, amati dan rekam objek yang menjadi sasaran dalam proyek ini. Yang keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Materi singkat: protein adalah instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Inti sel mengandung ribuan gen, masing-masing mencirikan jenis protein yang terbentuk. Protein setiap organisme berbeda-beda satu sama lain, karena masing-masing mempunyai deret unit asam amino sendiri-sendiri. Protein makhluk hidup umumnya dibentuk oleh 20 jenis asam amino melalui ikatan kovalen. Perbedaan antar protein disebabkan oleh perbedaan urutan variasi dan jumlah ke-20 macam asam amino pembentuk protein. Untuk dapat menjalankan fungsinya, asam-asam amino ini terikat dengan cara tertentu untuk menstabilkan struktur protein. Pembahasan: agar dapat memahami keberagaman fungsi protein, kita harus memahami 4 tingkatan struktur 3 dimensi protein, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Berikut adalah gambar dari struktur protein. Struktur primer adalah urutan linier asam-asam amino pembentuk protein antar asam amino berikatan kovalen melalui ikatan peptida dan dapat distabilkan oleh ikatan kovalen yang terjadi antar asam amino sistein. Pada gambar 1 terlihat bahwa struktur primer protein itu merupakan urutan linier asam amino yang dihubungkan satu sama lain melalui ikatan peptida dan distabilkan oleh jembatan disulfida. Bagian terpenting dalam struktur primer adalah ikatan amida yang menghubungkan 28 asam amino satu dengan yang lain. Atom C karbonil dalam ikatan amida mempunyai geometri berbentuk trigonal planar pada gambar 2b. Amida mengalami resonansi ikatan yang melibatkan ikatan ganda pada atom C karbonil dan pasangan elektron bebas pada atom N. Karenanya, ikatan C dan N dalam amida juga mempunyai karakter ikatan ganda pada gambar 2C. Ini mengakibatkan ke-6 atom yang ada dalam satu ikatan amida, yaitu pada gambar 2A dan B, berada dalam satu bidang datar dengan sudut ikatan 120 derajat, dan antara ikatan C yang berangkap 2 dengan O dan N dengan H terorientasi 180 derajat satu terhadap yang lain. Gugus R berada pada posisi trans dan ikatan peptida berada pada bidang datar atau planar. Struktur sekunder adalah penyusunan ruang atom-atom dalam satu daerah dalam rantai polipeptida atau protein. Struktur sekunder tidak lain adalah jembatan hidrogen antara atom H pada N dan H dari satu amida dengan atom O gugus karbonil dari amida yang lain. Terdapat 2 macam struktur sekunder, yaitu konformasi helix dan lembaran beta. Konformasi alpha helix pada gambar 3 terbentuk dalam satu rantai polipeptida yang tersusun melingkar searah jarum jam. Yang gambar A, jembatan hidrogen terletak paralel terhadap sumbu alpha helix dan gugus R menjauh dari pusat alpha helix. Yang B, konformasi alpha helix tampak dari atas C dan D.
Yang B. Lembaran beta. Struktur ini terbentuk apabila jembatan hidrogen dan jembatan disulfida terbentuk antara dua rantai peptida. Ikatan antara satu rantai peptida dengan rantai peptida yang lain dapat terjadi pada daerah arah yang sama atau paralel, atau arah berlawanan atau anti-paralel. Pada gambar 4 terdapat contoh protein dengan konformasi lembaran beta adalah protein dalam serat sutra. Struktur tersier. Struktur tersier terlihat pada gambar merupakan interaksi antara rantai samping atau gugus R. 4 jenis ikatan yang menstabilkan struktur tersier adalah jembatan disulfida, jembatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan ikatan ionik. Keberadaan struktur tersier didukung oleh fakta bahwa molekul polipeptida atau protein merupakan molekul yang padat dengan kurang dari 5 molekul air di bagian dalam protein. Struktur kuartener. Pada kebanyakan protein, bentuk fungsional protein tidak hanya terdiri dari rantai peptida tunggal, tapi merupakan agregan beberapa polipeptida. Agregan dari 2 atau lebih rantai polipeptida disebut struktur kuartener. Ikatan yang menstabilkan struktur kuartener dapat berupa jembatan hidrogen, ikatan elektrostatik, dan interaksi hidrofobik. Sebagai contoh adalah protein hemoglobin yang merupakan agregat 2 rantai peptida alpha helix dan 2 rantai peptida beta. Kesimpulan, dari materi yang telah kita jelaskan, terdapat beberapa poin penting, di antaranya yaitu